Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena kalian sudah bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya kalian pasti belum kenal kan dengan kakak? Belum, Kak. Nah, perkenalkan dulu. Nama kakak Adinda Dwi Sucihari. Dilanjutkan dari sebelah kanan ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusra Asari. Perkenalkan nama saya Indonesia Nabi. Perkenalkan nama saya Katarina Semarang. Perkenalkan nama saya Gita Serapani Payung. Saya Fitri Amelia. Saya Fitri Amelia. Sudah saling mengenal. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu kegiatan BKP? Belum, Kak. Oke, kakak akan menjelaskan apa itu kegiatan BKP. Nah, BKP itu salah satu bentuk layanan memperluas wawasan pengetahuan tentang topik yang dibahas bersama-sama. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan BKP dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Jadi setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, diharapkan kalian itu bisa melakukan kegiatan yang lebih baik. Nah, topik yang akan kakak bahas pada hari ini adalah topik tidak berdaya. Sebelumnya tidak berdaya itu kan banyak jenisnya gitu kan, bisa tidak berdaya ketika mau makan, tidak berdaya untuk bekerja gitu kan. Nah, sama tanya, mengapa sih penting membahas topik tidak berdaya ini? Dari sebelumnya, ya, Baik, Kak. Menurut saya, mengapa kita penting membahas topik tentang perasaan yang tidak berdaya ini? Karena di sini kita membantu individu untuk memahami bahwa perasaan tersebut adalah bagian dari kehidupan dan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Nah, melalui kegiatan bimbingan kelompok kita ini, kita dapat merasakan dukungan emosional dari orang lain, dari teman-teman kita, dan mungkin dia mengalami masalah yang serupa. Di sini kita juga sekaligus menemukan kekuatan baru dalam diri mereka. Selain itu, dalam bimbingan kelompok ini kita juga menawarkan ruang aman untuk berbagi pengalaman tanpa takut untuk dihakimi. terima kasih Katarina. Jawaban dari Katarina itu benar. Nah, setelah mengapa penting kita membahas ini, tentu ada faktor. Faktor apa sih yang mempengaruhi orang itu tidak berdaya? Siapa yang mau menjawab? Perasaan tidak berdaya ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan sosial, pengalaman, dan mungkin juga energi yang dapat membuat seseorang itu putus asa. Kemudian kurangnya dukungan sosial atau lingkungan yang kurang memotivasi ini juga dapat memperparah perasaan. Kemudian yang terakhir itu pola pikir yang negatif dan rendahnya kepercayaan diri turut berperan dalam menumbuhkan rasa tidak berdaya pada seseorang. Terima kasih Fitri. Itu jawaban dari Fitri untuk faktor itu benar. Nah, setelah faktor ada dampak dari tidak berdaya ini. Siapa yang mau menjelaskan? Ini dampak dari itu kan seperti dari perasaan tidak berdaya bisa cukup serius, baik dari secara fisik maupun mental. Orang yang merasa tidak berdaya cenderung mengalami stres yang berlebihan, cemas, bahkan depresi. Dampak ini juga dapat mempengaruhi produktivitas mereka dalam bekerja atau belajar, sehingga mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Jika tidak ditangani, rasa tidak berdaya dapat menyebabkan kualitas hidup
akan membatasi satu alat untuk mencapai potensi penelitian. Oke, terima kasih. Setelah kita membahas mengapa penting, faktor, dan dampak, selanjutnya kakak mau meminta solusi dari adik-adik sekalian untuk permasalahan ini. Siapa yang mau memberikan solusinya? Adapun solusi yang mungkin akan saya paparkan di sini, yang pertama itu penting bagi individu untuk mengubah cara berpikir dan lebih fokus kepada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Kemudian itu menetapkan tujuan-tujuan kecil dan berusaha untuk mencapainya, dan membangun rasa percaya diri. Kemudian mencari dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok seperti yang kita lakukan ini juga. Itu juga membantu supaya individu merasa memiliki dorongan. Dan yang terakhir itu, jika perasaan tidak berdaya semakin mengganggu, bisa berkonsultasi kepada konselor atau psikolog untuk memahami masalah lebih dalam dan menemukan cara untuk bangkit kembali. Oke, Gigi, terima kasih. Nah, setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tidak berdaya hari ini, kakak mau kalian perwakilan dari adik-adik sekalian untuk berkomitmen setelah kita melakukan bimbingan kelompok siapa yang bersedia? Setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, saya berkomitmen untuk mengatasi perasaan tak berdaya saya akan mencoba melakukan seperti solusi yang diberikan oleh Fitri tadi, dan berharap perasaan tidak berdaya saya bisa sembuh. Baik, ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, tolong berikan kakak pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan pada Nah, pesan saya pada kegiatan ini adalah kegiatan ini sangat menyenangkan dan memberikan pengalaman yang mendalam dan positif. Banyak peserta, termasuk saya sendiri, merasa lebih ringan setelah berbagi perasaan dan menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan tersebut. Pesan saya adalah kegiatan bimbingan kelompok sangat membantu dalam memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antara anggota kelompok. Melalui diskusi terbuka dan saling berbagi pengalaman, setiap peserta belajar memahami bahwa perasaan tidak berdaya merupakan hal yang wajar, bisa dialami oleh siapapun. Yang peserta juga dapat wawasan tentang pentingnya mendukung satu sama lain dan bagaimana mencari solusi yang tepat untuk mengatasi rasa tidak berdaya. Terima kasih Nisa, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita mengapresiasi untuk diri kita sendiri. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.